Oke, jadi unit ini adalah unit pesanan. Ini unitnya Pak Alek untuk pemiliknya. Pak Alek untuk daerahnya saya kurang tahu ya, soalnya saya juga belum dikasih tahu untuk orderannya itu alamat tujuannya ke tempat mana saya juga belum dikasih tahu. Ini sebenarnya unitnya itu udah mau di packing teman-teman tadi, tapi karena ya ada sebuah kondisi seperti biasa, admin kita ngeselin. Jadi ya ditunda dulu untuk pengirimannya. Ini adalah unit FX Impact dan ini juga FX Impact. Untuk yang ada di depan ini, dia modelnya itu yang knockdown, dan untuk modelnya unit ini itu ada tambahan untuk railnya. Dengan unit ini hanya ada di bagian dari rail sini saja. Ini nanti bisa banget kita fungsikan untuk penggunaan laser dan juga di penggunaan center untuk sampingnya ya. Barangkali kalau nanti pengen pasang juga. Oke, karena ada sebuah permintaan untuk dibuatkan video terutama untuk bagian dari unitnya, mari kita bahas saja unit FX Impact pesanannya Pak Alek. Untuk pengirimannya nanti next, tak tulis saja di layar. Mari kita bahas di video kali ini. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjaikan Shop. Sebenarnya bisa jadi sebuah pilihan kalau teman-teman cari sebuah unit dengan harga murah tapi dengan kualitas tetap yang terbaik. Oke, kita untuk FX Impact ini sebenarnya sudah pernah bahas ya untuk unitnya ya. Kalau yang ini, yang knockdown ini di kurang lebih kisarannya di 7,9 untuk harganya. Unit bullpup mewah dari FX Ergans ya. Salah satu unit yang bisa dikatakan laris banget, terutama di akhir Desember kemarin, tahun kemarin di tahun 2025, dan di 2026 pun juga masih bagus banget untuk grafik penjualannya itu dia masih tinggi banget untuk unit FX Impact ini. Kalau yang saya pegang ini, dia itu warnanya ada yang coklat dan juga warna hitam. Kalau unit yang ini, seingat saya cuma ada hitam aja untuk stoknya. Dan ini pun juga terakhir, ini juga terakhir untuk unitnya ya. Karena untuk unit FX Impact ini rata-rata unit indenan. Jadi kalau seumpama yang di inden sudah dikirim, terus ada sisa beberapa, itu juga termasuk beruntung sih orang-orangnya yang dapat itu ya. Oke, ini unit FX Impact yang non knockdown, ini kurang lebih harganya itu di tujuan. Di 7 jutaan lah. Kalau yang ini di 7,9. Hampir bisa dikatakan hampir ke 8 juta ya. Untuk harganya kurang lebih dia kayak unit-unit dari Emperor ya. Ini tambah 100.000 kayaknya udah dapat yang Emperor semi auto itu ya untuk unitnya ya. Oke, jadi unitnya ini kalau kelebihannya dia itu, kalau yang ini yang saya pegang ini punya Pak Alex ini, dia itu kita nanti bisa ganti tabung yang sudah ada isi anginnya, atau kita bisa lepas pasang tabung tanpa perlu anginnya itu harus mulai dari nol untuk penggunaannya nanti. Maka dari itu namanya adalah FX Impact Knockdown. Sistem knockdown atau bisa disebut untuk pergantian anginnya, kita nanti harus pakai dua tabung. Tabung yang pertama nanti ya juga sama, untuk sistemnya juga knockdown kayak gini. Diisi, habis itu seumpama unit tabung ini tinggal sisa dikit, mungkin di sisa 100-200an PSI, nanti bisa diganti, dilepas, tes, habis itu diganti dengan unit tabung yang satunya. Paling enaknya gitu ya untuk bagian dari penjelasannya. Kalau yang unit ini seumpama kita nanti kehabisan angin ya, nanti kita harus segera memompa juga untuk unitnya. Kalau yang ini nanti kan kita bisa manfaatkan untuk tabung yang kedua. Oke. Kalau kita ngomongin untuk bagian dari spek, sebenarnya kedua unit ini tuh sama. Cuma perbedaannya di tampilannya saja ya. Ya, ukuran sama semua. Unit FX Impact ini untuk bagian dari perbedaannya, kalau yang ini dia itu ya, yang pertama dari bagian dari railnya, ini ada rail tambahan ya. Ini rail tambahan yang sampai ke depan. Ini kalau cewek-cewek banyak yang suka kayak gini ternyata daripada yang ini. Kalau saya lebih suka yang modelnya simpel kayak gini, karena yang pertama nanti untuk bagian dari berat juga lumayan terkurang ya, 200 graman 300 gram itu juga sudah lumayan terkurang banget untuk unit FX Impact. Karena unit-unit bullpup kayak gini, apalagi untuk bagian dari yang model badannya yang pakai dural kayak gini, dia itu punya berat yang beban atau berat yang lumayan juga. Ini di 3,4 lebih nih, ini bisa sampai di 4,5 kilo kalau kita tambahin untuk bagian dari penggunaan teleskop. Maka dari itu unit-unit ini lebih banyak digunakan antara lomba. Kalau nggak gitu berburu di satu tempat, seumpama kita ganti tempat pun juga nggak terlalu jauh lah, nggak terlalu memakan waktu. Karena unit-unit bullpup dural kayak gini, ya ini kan banyak dural. Unit kayak gini tuh dia yang pertama beratnya yang jadi kendala. Selebihnya enak sih untuk bagian dari manuver, seumpama kita nanti nerabas semak-semak itu nanti juga oke banget. Karena untuk bagian dari unitnya yang compact kan. Ini kalau laras ini kalau nggak salah di 70. 1,
ya di 70 cm untuk larasnya. Kalau kita lawan untuk bagian dari ukuran dengan laras sama seperti ini, itu biasanya dapetin di unit-unit Monel dengan ukuran penggunaan skala bikin. Itu biasanya kan laras rata-rata di penggunaan laras 70 dengan panjang yang segitu, kurang lebih kalau laras 70 dengan penggunaan Monel ataupun model-model senapan klasik itu biasanya kurang lebih dari ujung popor belakang sampai ujung laras depan itu biasanya kita nanti dapetin di 1 meter, 30 cm ya, 1,30 untuk bagian dari panjangnya. Kalau kita mainin di penggunaan model senapan yang klasik. Kalau yang model bullpup kayak gini, ini nanti ya kurang lebih kita nanti cuma dapat di 90 cm lah. Dari ujung sini sampai sini. Ya, hampir selisih, hampir sampai menyentuh ke 50 cm ya untuk penggunaannya ya. Maka dari itu unit-unit bullpup kayak gini, nah kalau di luar negeri itu banyak banget digunakan untuk penggunaan belusukan. Terutama untuk penjagalan hewan-hewan yang memerlukan posisi kita harus berpindah-pindah, biasanya unit kayak gini itu lebih laris di sana kalau di luar negeri. Maka dari itu unit bullpup rata-rata kebanyakan untuk penjualannya paling tinggi di luar negeri, terutama untuk FX Airguns yang produksi luar ya. Itu rata-rata kan juga untuk bagian dari partnya itu dia didesain biar seringan mungkin, sekalipun untuk beratnya juga tetap berat, tapi nggak seberat unit-unit model klasik. Oke, nah itu tadi. Kalau unit-unit kayak gini, dia itu juga cocok kalau teman-teman butuh sebuah unit senapan angin yang nggak memakan tempat, terutama untuk pembawaannya di dalam tas. Ini kalau kita bandingkan, seumpama masuk ke dalam tas, ini nanti tasnya cuma selisih segini. Panjang tas senapan angin kan kurang lebih di 1,2 kan untuk panjangnya. 1,2 maksudnya itu di 1 meter 20 cm untuk panjangnya. Maka dari itu, kalau unit-unit senapan bullpup kayak gini, dia itu lebih unggulnya di bagian itu tadi. Jadi, ruang sisa simpannya itu dia masih besar. Kalau kita bandingkan dengan unit-unit senapan angin, masih kayak gini. Ada di belakang saya. Sama sebenarnya di situ juga ada. Oke, untuk penggunaannya, ya unit bullpup minusnya harus pakai teleskop, wajib teleskop. Dan untuk bagian dari beratnya juga jadi sebuah minusnya. Tapi selebihnya dia enak. Karena untuk bagian dari ukurannya yang nggak panjang, sekalipun partnya ini panjang sebenarnya dia nggak merepotkan sih untuk bagian dari ukurannya, cuma beratnya saja. Kalau kita ngomongin untuk bagian dari speknya lagi, untuk unit ini tuh dia pakai plenum 750 atau 75 cc untuk power plenumnya. Yang ini sama juga sih. Ini juga sama, jadi impact rata-rata untuk penggunaan plenumnya itu di 75 cc. Jadi untuk penggunaan terutama di bagian dari power, nanti teman-teman dapetin untuk power yang besar yang pertama. Dan untuk unit ini, sekalipun powernya besar, salah satu keunggulannya adalah di bagian sini. Coba ya. Ini sebenarnya kecil untuk bagian dari suaranya. Tapi karena posisi berhubung kita ada di dalam ruangan, jadi untuk bagian dari suara ya benar-benar berpengaruh. Agak menggema di bagian dari sini, sehingga dia kelihatan agak gede. Untuk unit ini tuh powernya itu sebenarnya masuk gede, tapi untuk bagian dari suara dia masuk kecil. Untuk bagian dari permainannya dia lebih ke sistem di bagian dari sininya. Nah, ini serombong laras sekaligus sebagai tempat peredaman suara juga. Jadi selain menjadi pelindung larasnya, dia tuh juga ngeredam untuk bagian dari suaranya. Jadi gema suaranya yang harusnya langsung full plong ke depan, jadi dia itu ada sebuah hambatannya sedikit di bagian dari sini. Brick barrel apa namanya ya, kurang lebih kayak gitulah. Terus untuk bagian dari penggunaan efek impact ini, sekalipun kita nggak pasang untuk peredam, dia itu sudah kecil. Nah, minusnya satu, seumpama kita masang peredam, kita harus pakai peredam yang ukurannya nggak besar, sehingga untuk bagian dari penggunaannya nanti dia lebih oke. Nah, kayak gini. Ini kan untuk bagian dari ujung larasnya, dia itu masih ada sisa dari tabungnya. Maka dari itu, efek impact, sekalipun teman-teman nanti nggak pasang untuk peredam super senyap, dia itu sudah kecil untuk suaranya. Atau gini aja, nanti teman-teman mungkin bisa pakai muzzle brake untuk bagian dari sininya, tambahin untuk bagian dari pemecah suara, biar suaranya itu dia lebih kecil lagi. Oke, ini sebenarnya udah kecil banget untuk suaranya. Sekalipun kita pakai penggunaan di mimis, sudah dimasukin mimis, itu tetap kecil bagian dari suaranya ya. Oke, terus untuk unit ini sudah bisa digunakan untuk slug. Ya, penggunaan mimis slug atau slug yang kepalanya enaknya segitiga gini lah, kepala bintang laut itu dia sudah oke. Dan untuk penggunaan ada perbedaannya beberapa unit ya. Contohnya kayak gini. Ini tadi sudah keduanya itu udah tak tes semua teman-teman untuk penggunaan tes kirim.
Karena untuk unit ini yang saya pegang ini dia itu permintaan pengen dibuatkan untuk video, ya nanti tetap saya tes lagi akhirnya ya, terutama untuk di video kali ini. Kalau yang ini tadi cocok di Mimis 15 grain untuk suluknya. Kalau di penggunaan dom dia itu di 13 grain. Saya pakainya di Mimis Hercules untuk unit ini tadi, yang dengan tambahan untuk bagian dari relnya. Kalau unit ini dia itu tadi dapatnya di Mimis 12 itu sudah dapat rapat untuk unit ini. 12 grain dom ya, dom 12 grain itu dia sudah dapat rapat, sehingga untuk penggunaan sudah oke saja untuk bagian dari permainannya. Oke. Penggunaan 13 grain itu mungkin seumpama kita butuh di jangkauan 40 meter ke atas mungkin baru baru difungsikan ke penggunaan 13 grain mungkin ya. Oke, ini tabungnya bisa knockdown, bisa digonta-ganti lepas pasang. Kalau yang ini enggak. Sedikit sebuah catatan dari FX Impact itu dia sebagian dari sini ya. Pemasukan Mimis lebih disarankan penggunaan pakai magazin, dan untuk magazinnya ini dia sebenarnya ada magazin khususnya. Lebih gede untuk bagian dari magazinnya, dan kayaknya lebih condong ke bagian dari situ. Soalnya tadi saya masukin untuk magazin CNC 20 round, tak balik posisinya, yang harusnya posisi sini untuk pemakaiannya gini, tak balik bagian dari sini. Itu untuk dapetin kelancarannya juga kurang. Jadi untuk penggunaan lebih disarankan ke penggunaan magazin-magazin khusus. Nanti kalau teman-teman pengen beli magazinnya di online shop kayak Shopee itu sudah ada, tapi kalau di toko kita kayaknya belum ada. Karena magazin FX Impact itu dia juga lumayan susah nyarinya. Maka dari itu harus benar, kalau teman-teman pengen ambil, ya ambil di online shop saja. Shopee, Tokopedia itu sudah ada. Atau mungkin nanti cari saja di Google, magazin FX Impact itu bakalan keluar semua, termasuk websitenya, website penjualnya di Indonesia itu sudah banyak. Oke ya, nanti bisa teman-teman cari di sana saja. Kalau kedua unit ini perbandingannya semua perbedaan di bagian dari tambahannya. Unit ini yang saya pegang punya Pak Alex ini, dia itu ada 3 manometer. Mano pertama untuk regul, mano kedua untuk bagian dari penggunaan penyaringan pertama. Masuk ke penggunaan penyesuaian angin sih, kalau nggak salah ya ini ya. Dan ini untuk bagian dari powernya, pengatur powernya di sini. Ada 3 manometer, tapi untuk bagian dari penggunaan pemompaan kita nanti lebih terfokus di bagian dari sini. Kalau yang unit ini, ya bentar, dia itu cuma 2 manometer cukup. Ya, kayak 2 anak cukup ya. Ini satu di bagian bawah sini, sama yang satunya ada di belakang sini. Cuma pakai 2 manometer. Ini pesanannya Pak Rizky. Ya Pak Rizky. Nah, unitnya kayak gini Pak. Tak tahan dulu karena tim packing hari ini pas waktu saya bikin videonya di hari Senin ini juga yang masuk cuma 1, jadi untuk pengiriman agak tersendat dikit. Oke ya. FX Impact baik yang ini maupun yang ini dia itu ada penyetingan picu di sini. Nah, di sini tuh bisa kita setting untuk picunya, untuk penggunaannya. Pengen disetting dia sensitif ataupun settingan biasa itu nanti bisa kita setting di sini. Ini sayangnya untuk unit FX Impact produksi Indonesia itu kita nggak bisa nyeting untuk planumnya. Untuk penggunaan FX Impact impor yang asli dari FX Airguns produksi luar negeri, itu dia itu kurang lebih kalau nggak salah ya, seingat saya itu dia ada untuk bagian dari penyetingannya lagi, untuk penggunaan di bagian balance-nya biar imbang lah, untuk bagian dari pengeluaran angin, untuk bagian dari sininya dia itu benar-benar biar dapat imbangnya, itu ada untuk unitnya ya. Oke. Ini untuk unitnya itu juga untuk pemasangan reel bipod juga kecil banget. Bipodnya kecil, jadi ya satu posisi sih. Dan ini tadi untuk bagian dari penyesuaian untuk akurasi pun juga benar-benar harus sesuai. Karena kita cuma dapat untuk bagian dari stang pemasangan di ragum itu juga segini. Maka dari itu unit-unit ini kebanyakan digunakan untuk lomba. Jadi satu posisi gini nanti bisa kita lakukan untuk beberapa kali penembakan sampai kita nanti pengen berubah untuk posisinya. Oke, FX Impact baik yang ini maupun yang ini dia itu untuk bagian dari, nah, kokang side levernya itu dia bisa dipindah dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, tergantung juga dengan kebiasaan kita juga. Ini nanti untuk bagian dari relnya, rel kiri kanan, kiri, ini nanti bisa kita pasangin untuk bagian dari laser dan kelengkapan-kelengkapan yang lainnya. Seumpama kita nanti pengen berburu di malam hari nanti juga sudah cocok banget. Ukuran reel
teleskopnya dia itu pakai dua-dua, jadi harus benar-benar menyesuaikan juga. Saran pakai yang double baut, jangan yang single baut, karena kalau single baut itu ada kendala. Seumpama kita nggak benar-benar ngerapetin untuk bagian dari bautnya, itu dia juga bakalan sering berubah, sering goyang. Maka dari itu lebih disarankan pakai yang double baut untuk penggunaan yang dua-dua ya. Oke, kayak gini. Ini untuk unitnya. Kalau yang ini, dia itu untuk pemasukan mimisnya agak susah. Yang saya pegang, punya Pak Alek ini ya. Maka dari itu lebih disarankan pakai bagian dari magazinnya itu tadi. Dan Mbak admin juga sudah saya kasih tahu untuk magazinnya, lebih baik nanti mungkin bisa ambil di online. Sekalipun nggak di toko kita nggak apa-apa. Karena untuk bagian dari magazinnya di kita juga sudah kosong. Oke ya. Ini kalau kita nggak benar-benar pas, lebih saran nanti untuk pemasukannya gini sih. Dikokang, klap, masukin mimis posisi kayak gini. Nah, kalau kita posisinya gini terus masukin mimis, rawan untuk mimisnya itu longsor ke belakang. Jadi lebih disarankan posisi masukinnya gini untuk permainannya nanti. Potong istilahku. Oke ya. Kalau yang ini, bentar ya. FX impact yang ini dia itu ada posisi untuk pemasukan mimisnya bagian dari sini. Jadi kita bisa ngandelin single shootnya. Nah, ini single shootnya teman-teman. Ini bisa kita masukin. Dia cuma ke penggunaan 13 gram di Hercules. SY sudah nggak bisa masuk. Beneran, SY sudah nggak bisa masuk. Sudah saya coba tadi. Saya coba di penggunaan SY 18 kan, untuk masukin di bagian dari single shootnya sini. Dia nggak bisa masuk. Karena pertama, ujung bagian dari mimisnya kan runcing. Dia lebihnya pun juga nggak ada 1 mili untuk bagian dari kelebihannya itu. Maka dari itu nanti ya pemakaian mungkin pakai mimis dom yang agak kecil sih, ukuran mimis dom 12 grain 16 grain lah pokoknya ukuran panjangnya ya. 12 SY sudah nggak cocok soalnya nggak bisa masuk, lebih ke situ sih. Kalau penggunaannya saya belum coba karena itu tadi. Nah kayak gini tadi untuk unitnya ya. Untuk bagian dari pengaturan popornya lebih ke penggunaan naik turun. Ini diturunin gini. Nah, naik turun kayak gini. Bagian dari penggunaan unitnya terutama di bagian dari penyetingan popornya. Oke, kayak gitu tadi. Bantalan pipi, lebar, luas dari depan sampai belakang. Dan untuk bagian dari penggunaannya, seumpama nanti teman-teman pengen bongkar sininya sih, bautnya banyak teman-teman. Ini kurang lebih kemarin saya coba bongkar satu, tak buat eksperimen satu, coba bongkar aja belakang. Cuma frame-frame ini saja sih, nggak sampai ke bagian dari sininya. Itu kurang lebih total di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 8, itu 2, 3, 11, itu 2, 3, 4. Ini nanti di 15, total di sini juga ada sampai 20-an baut cuma bagian belakang sini. Jadi seumpama nanti teman-teman pengen ngotak-atik untuk unit kayak gini di rumah, disarankan ditempatin untuk wadah di setiap posisi bautnya. Oke, kita tes untuk unitnya ke belakang. Agak untuk bagian dari jumlah tembakan kayaknya agak dikit, soalnya pemasukan mimisnya juga yang agak susah. Nah yuk sekarang kita coba tes untuk bagian dari penggunaan di akurasi dan juga groupingnya. Nyala untuk bagian dari penggunaan perekaman di HP ini. Oh ya, untuk unit ini saya sengaja pakai di mimis 12 grain dari penggunaan GR12. Tutupin dia, tutupnya hilang. GR12 untuk mimisnya, karena saya untuk jarak ini kan juga gak terlalu jauh, cuma di 20 meteran. Dan untuk 12 grain ternyata dia sudah oke. Kemungkinan nanti untuk penggunaan di sana ya pemakaian tetap slug, tetap kita sarankan untuk penggunaan slug untuk permainannya, karena untuk unitnya memang sudah support kan untuk penggunaan slug. Jadi sayang banget kalau kita gunakan untuk dom terus. Tapi untuk slug kebetulan kosong. Oke, tarik. Dan ini salah satu hal yang agak saya kurang sukai dari unit FX Impact. Ini pokoknya harus agak diangkat dikit lah ini. Nah, pemasukan mimisnya pun juga benar-benar harus hati-hati. Oke ya. Oke. Akurasi tetap oke, cuma nanti kita lihat di bagian dari penggunaan grouping. 10 ya mungkin ya. Biar nggak terlalu panjang, soalnya ini nanti besok sih. Besok segera dikirim juga untuk unitnya. Oke, masuk. Oke, masuk. Saran pakai slug. Oke ya. Pokoknya naik.
Oke. Soalnya kalau bokongnya nggak dinaikin gini, kita tetap ngandelin posisi simetris kayak gini, tetap gini, posisi fokus dia kayak gini. Nanti rawan terjadi mimis yang bablas ke bagian belakang. Mana ini? Oke. Masuk untuk bagian dari akurasi tetap kena. Bokong angkat. Bablas kayak ini. Mana? Di sini paling ujung. Wih, masa 12? Nah, ya benar. 12 di sini, teman-teman. Bahkan di hati-hati pun sehati-hati mungkin tetap dia ya 12 bagian dari sini. Oke, memerlukan waktu yang lama ini nanti. Harus belakang sini saja, nanti kita keluarkan lagi. 12. Udah hati-hati sehati-hati mungkin aja tetap kayak gini. Pada dari itu kebanyakan untuk unit efek impact M4 kayak gini, maupun unit-unit yang untuk bagian dari penggunaannya dia ya impact lah, keluarga impact lah, lebih disarankan pakai penggunaan magazin. Dan magazinnya punya magazin pun juga agak susah carinya. Kita ready magazin efek impact itu sesuai dengan jumlah unitnya biasanya, tapi kadang-kadang beberapa customer yang sebelumnya pernah beli, orang-orang yang pernah beli itu order lagi untuk magazinnya. Banyak kan kayak gitu. Maka dari itu sering kejadian efek impactnya itu masih ada, tapi untuk magazinnya dia sudah nggak ada. Banyak banget. Contoh kasusnya kayak gini. Total 3 pengiriman efek impact kita, terutama di tanggal berapa ini? Tanggal 4, 5, 6 atau tanggal 3 juga kemarin. Itu juga tanpa tambahan untuk bagian dari magazin. Daripada kita kasih magazin yang biasanya kita pakai kayak magazin kayak gini, nanti kurang lancar, daripada mengecewakan lebih baik nanti kita sarankan beli lagi di tempat lain, nggak apa-apa. Soalnya kemarin juga saya sudah pernah coba unit ini, bisa kita akalin posisinya kayak gini bisa, tapi dia kurang lancar untuk pemasukan mimisnya. Oke, maka dari itu adminnya kemarin kan sudah menawarkan kelengkapan premium berserta dengan magazinnya, tapi posisi karena magazin lagi kosong, jadi saya ngomongin dia harga awalnya itu potong saja, hitung-hitungannya harga magazin premiumnya itu berapa, magazin bawaannya, soalnya posisi lagi kosong, kurang lancar juga soalnya kalau pakai magazin kayak gini, full CNC berarti. Oke, nah cukup sih kayaknya, Mbak ya, lagu ya. Satu lagi, di situ kita coba review untuk bagian dari penggunaan grouping. Terkena. Grouping di sini, di atas ini, nah. Geser dikit. Ini ya, oke. Gini aja, nanti di zoom pas waktu kita editing videonya. Ini yang agak sulit teman-teman. Bentar. Lebih lama pemasukan mimis daripada penggunaan di akurasi sama groupingnya. Ini ya. Oke, di sana. Oke. Oke. Lanjut. Oh. Grouping 12 dia memang kurang. Oke, tak kasih grouping 12 green dulu. Kembali di tembakan kedua dia. Dia kurang bisa stabil kalau pakai 12 green. Tetap bisa kalau akurasi, tapi untuk penggunaan saran di 12 green ke atas saja nanti. Nah kan hasilnya kayak gini kalau kita pakai di grouping 12 green. Nah sekarang kita coba ke penggunaan Hercules ya. Nah mempan nanti untuk anginnya. Ya coba bismillah. Waduh jetas mulai bro. Bahaya sih model kayak gitu juga sebenarnya bahaya.
Tuh 12 teman-teman. Dua mimis 12 ya. Bentar. Nah. Bisa ya, yang Herculesnya bisa, 12 kilonya enggak bisa. Astagfirullah 12 nih. Memang mengesalkan sebenarnya kalau orang-orang yang enggak sabar, contoh kayak saya ini. Nah. Loh, 14 nih, ya Allah. Udah lah, kita pakai mimis yang satunya aja. Nah, yuk sini ya, agak bawah ya. Oke, ancar-ancarnya 1 2. Oke, di situ. Coba kita tengahin aja. Tengah. Ya. Kita kunci pakai penggunaan di Hercules. Nah, masuk. 5 kali penembakan saja. Oh, dapat. Nggak tahu ya, soalnya ini masih 2 kali tembak. Kalau jarak 20 masih oke. 20 30 Hercules masih oke kalau unit ini. Oke. 3. Tuh, balik. Bentar Pak ya. Kalau terjadi mimis yang kebalik untuk unit efek impact ini, kita punya 2 pilihan, antara bablasin ke belakang. Kalau nggak gitu kita ya sabar sih. Balik anjir. Nah, yuk. Nah, lepas. Entah kebalik atau gimana tadi ya. Susah soalnya teman-teman, kalau udah terlanjur kebalik di unit kayak gini tuh susah mimisnya. Loh, balik lagi kan ditembakan yang 1 2 3 tadi. Terakhir kita tutup untuk videonya juga nanti. Yuk, terakhir bismillah. Selesai. Kita tutup. Nah, ini untuk hasilnya kayak gitu tadi. Bisa di layar ya. Sekarang kita lanjut penggunaan di sininya. 9 menit ini. Lama juga ya. Oke, di sini teman-teman. Dapat sih untuk bagian dari 1 lubang. Enggak 1 lubang nih, mepet aja. Bukan 1 lubang. Hasilnya kalau pakai 12 grain kayak gini, akurasi tetap oke, tetap jalan kalau akurasinya. Tapi kalau penggunaan 12 grain untuk grouping, dia kurang cocok kayak gini hasilnya. 1 2 3 4 5. Oke. Kayak gitu tadi ya hasilnya ya. Kalau 13 grain dia oke. 1 2 3, di situ loncat 4 di sini, 5 6 di sini. Nah, oke. Kayak gitu tadi untuk hasilnya ya. Ini kalau 13 grain. Beda lagi nanti kalau penggunaan di mimis loop. Kita bakalan dapetin sebuah titik yang lebih kecil lagi kalau kita pakai di slug nanti. Jadi untuk penggunaan mimis benar-benar diperhatikan untuk penggunaan unit efek impact, karena yang pertama sayang banget kalau kita nggak maksimalkan untuk penggunaan mimis yang bagus sekalian, yang cocok sekalian, karena unitnya juga mahal. Oke, cukup segini saja kayaknya untuk video kali ini. Buat teman-teman yang mungkin pengen order unit kayak gitu tadi, harganya kurang lebih hampir di 8. Yang knockdown ya, kalau yang non knockdown itu kayaknya dia masih di harga 7,5 juta lah itu harganya. Ya, tutup di sini ya. Oke. Kalau sobat teman-teman pengen lihat harga aslinya kalau produksi luar negeri, nanti bisa searching di Google saja. Ini unitnya Pak Alex ya. Terima kasih untuk orderannya. Ya agak setelah juga sih antara admin dan juga penyampaian informasinya kepada saya. Jadi untuk pengiriman juga agak mundur dikit. Terima kasih. Buat pesanan selanjutnya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.